Bang. Halo bro, sunyi banget suaranya. Ya di dapur nih, di ruang makan. Oh, Suara gue jelas gak bang? jelas jelas jelas. Cuma kayak nggak ada suara suasananya, sunyi banget. Suasana apa tuh? Hening gitu. Iya nggak ada suara environmentnya. Oh ini gue di kampung kalau mau di luar suara jangkrik semua ini. Oh, enak dong, alami. Ya masih alami lah namanya juga di kampung bang. Ya, enak lah. Hmm. Oke, Oh nah ya bang, nunggu nunggu pada masuk dulu kali ya. ya nunggu pada masuk dulu aja. By the way, lu sekarang lagi stay di mana Bang? Jakarta? Iya di Jakarta. Bentar deh, sinyal gua kok kayak jelek banget ya. Bentar bentar. Di gue jelas kok. Guanya putus-putus nih. Gua ganti Oh wifi dulu iya, ya. Gua salah. boleh boleh boleh. Santai santai. Deh, aman. Aman aman. Jelas kok di sini. Oke, tadi gua salah. Gua tadi salah connect wifi. Gue lantai satu sama lantai atas beda wifi soalnya Oh nggak iya. nggak kuat dia. Iya. Hmm, I see I see. Jadi di Jakarta mana nih bang posisi? Kita kantor di Cakung. Gue sih rumah di Bekasi sih. Cuman ya mepet-mepet juga nggak terlalu jauh lah. I see, I see. Oh, jadi ini tuh memang kontrakan bareng gitu ya? Atau perusahaan gimana Iya, sih? memang memang kita sewa tempat buat studio sendiri sih di Cakung ini. Jadi anak-anak juga Oh, yang sibuk pada tinggal di sini. oke, oke. Jadi di anak-anak STEM media semua ya? Iya, anak-anak ST pada tinggal di sini. Jadi nggak terlalu Siap. repot lah gitu kan kalau nunggu bolak-balik. Hmm, Apalagi kalau orang produksi kan tahu sendiri. Kerjanya suka ya, timelinenya kan aneh-aneh. benar. Tergantung deadline ya. Nah itu dia. Bisa syuting sampai subuh, bisa ya tergantung lagi kebutuhannya aja. Hmm, oke. Sambil dibuka aja bang ya, udah mulai ada yang masuk. Oke, boleh boleh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Waalaikumsalam selamat malam warahmatullahi teman-teman. wabarakatuh. Jadi malam ini kita bakal sharing-sharing sama Bang Erwin seputar konten kreator ya, terutama di YouTube nih, karena Bang Erwin ini sepak terjangnya di YouTube udah luar biasa banget, gila sih. Alhamdulillah. Dan buat teman-teman mungkin yang belum sempet nonton nanti bisa nonton juga di bakal gua save ya live-nya ntar gua share di feed juga, gua tag IG Bang Erwinnya gitu. Jadi kita sambil jalan aja, nggak usah nunggu-nunggu yang lain gitu. Oke. Oke Bang, Ya sebelumnya jadi kan nanti yang kita ketinggalan belum, bisa nonton lah ya. ya benar. Sebelumnya kan kita Oke. belum kenal diri live nih kayak gimana. Jadi gue intro lagi dikit ya Bang. Jadi nama gue Oh Elvan ya. Bang. Gue aslinya dari Ciamis. Gue kecil di Tangerang sih sebenarnya. Gue sekarang lagi kuliah di Unpad Bandung, Jatinangor sih. Gue sekarang semester Hmm. 6 mau ke 7 di sana. Gitu Bang. Semester 6 mau ke 7 berarti lo udah magang ya? Em, sayangnya gara-gara corona gue nggak sempat magang sih. Oh iya iya iya. Memang ini tahun yang cukup unik lah ya. Hmm, bener. Lumayan sih. Jadi banyak banget hal yang bikin agenda yang udah terplanning itu jadi ketunda lah istilahnya. Gitu. Iya banyak perubahan lah. Banyak banyak apa ya? Memaksa kita buat adaptasi. Iya, benar banget. Oh ya, nah teman-teman ini yang dari, maksudnya mutual gua, teman-teman gua ini Bang Erwin, yang belum kenal, kenalan dulu nih Bang Erwin ini adalah founder, siapa lagi sih Bang? Gue lupa. Pengisi ya? Host host host. Iya, host, founder sekaligus host di Estek Media. Teman-teman kalau yang belum tahu Estek Media, itu bisa langsung dicek, ada di story gua sebelumnya, di Instagramnya ada, di YouTube-nya ada, itu kok subscribernya udah hampir 300 ribuan ya Bang ya? Udah mendekati 300 ribu. Alhamdulillah.
Iya, iya. ya. Dan kontennya gila sih, keren banget. Konten-kontennya keren banget. Teman-teman bisa nanti setelah live Udah ini, putus-putus nih. setelah ya, Mhm. setelah sharing-sharing sama Bang Erwin, bisa langsung nonton konten-kontennya gitu. Jadi langsung lihat apa sih yang diobrolinya tuh kayak gimana gitu. Karena gue sendiri udah stalking konten-kontennya dari 2017 gue. Hmm. 17 18 ya? 17 ya Bang ya? Oh, udah followers lama berarti ya? Udah subscriber lama? Iya, makanya gue baru sempet ngobrol ini Oh, tuh baru berani Bang. iya, 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 iya. Siap, siap. Thank you banget, thank you banget. Berarti udah dari 2017 ya? Iya Bang, udah lama Hmm. sebenarnya. Mm-mm. Karena memang enggak, Thank you, gue justru thank kan karena you. tertarik dari ini sih Bang. Gue kan awalnya ya tahu dulu ketika lu ngejelasin gadget dan sebagainya. Cuman gue tertarik tuh Hmm. kenapa 2020 tuh gaya ngobrol lu tuh beda banget gitu. Itu yang kayak kok Bang Erwin keren banget Oh, sekarang iya, gitu. iya. Itu kan yang Iya, iya, bikin gue iya. pengen ngontak tuh sebenarnya. Ah. Dan itu emang yang banyak juga sih ditanyain orang-orang kan. Kalau yang memang ngikutin gue dari awal banget. Iya, iya sih, beda banget sumpah. Kan sebenarnya berkaitan dengan itu kan kemarin gue ada konten tuh yang bahas bahkan video gue tahun 2013 apa ya? Emang ada Bang. 2014 gitu. Ada kemarin. Memang viewersnya nggak terlalu banyak sih, karena mungkin kan beda ya pembahasannya bukan soal gadget atau kamera. Kemarin tuh gue Ya. ngecek video waktu masih cupu. Tuh kalau lo mau ngecek tuh ada, gue pernah bikin review zaman SMK. Dan itu, Hmm. wah, mantep banget lah. Khas banget ya Boleh lulus kakak, SMA kayak kak, gimana. itu Hmm? dia. Itu bahkan belum lulus sih sebenarnya pas gua bikin video tersebut gua masih SMK. Boleh kalau mau dicek videonya belum terlalu jauh di ST di channel ST Media dan itu cukup menyenangkan sih buat gua nontonnya. Hmm. Ya jadi ini sih ada sejarah nggak sih? Kayak kenangan yang kita tuh dulu kayak gimana? Kayak before afternya lah ya. Betul betul. Jadi poin nostalgic juga lah. Dan Hmm. jadi apa ya? Buat kita mereview aja kita ada dulu tuh begini gitu. Sekarang kita udah sampai di sini. Jadi jangan tanggung-tanggung buat lebih maju lagi gitu sih. Oke. Nah, teman-teman, itu sedikit ya kita intro. Oke, jadi mungkin buat yang nanya sebelum lebih jauh tentang sharing-sharingnya, mungkin Bang Erwin bisa ngejelasin sedikit tentang ST Media, Bang. Oke, jadi buat yang belum tahu, ST Media sendiri adalah channel di YouTube yang membahas tentang teknologi, tapi di samping soal teknologi, kita juga punya misi buat ngenalin ke orang-orang kalau produksi konten kreatif juga hal yang menyenangkan. Jadi kan orang sebenarnya searching teknologi kan karena teknologi itu kan menurut gua keren ya dan menyenangkan gitu buat dibahas. Dan di channel kita misinya adalah kita juga kasih lihat nih teknologi di ranah produksi konten kreatif juga nggak kalah menyenangkan gitu, nggak kalah keren. Makanya kita sering upload-upload soal kamera, soal lighting dan teknologi-teknologi produksi lainnya yang harapan gue sih sebenarnya biar cukup mempengaruhi orang-orang untuk berminat buat bikin konten sih kayak gitu. I see. Jadi awalnya gitu ya, Bang. Awalnya lucu sih sebenarnya, pertama banget ST bukan pas 2017 ya. Jadi ST itu startnya sebenarnya 2015. Cuman 2017 tuh kita udah mulai agak serius aja. Dan 2015 tuh Hmm, startnya gue dari obrolan bareng gengan gue doang bertigaan. Dan itu biasa lagi nongkrong-nongkrong di Sevel. Tahu kan Sevel? Sekarang udah nggak ada sih. iya ya. Ya nongkrong di Sevel dan ya udah teman gue kan suka gonta-ganti HP. Nah, gue mikir kenapa nggak kita bikinin aja gitu video yang orang lain mungkin kan bisa experience unboxingnya juga dan lain sebagainya. Nah, awalnya dari situ. Cuman kan sekarang memang Hmm, YouTuber gadget kan malah udah rame banget ya. Jadi itu memaksa kita buat cari ini juga sih, cari selling point yang berbeda dengan channel-channel yang udah ada. iya Makanya ya. kita sekarang masuk ke kamera gitu pembahasannya. Yang ngebedainnya lah ya, yang jadi khasnya gitu. Iya, yang jadi apa ya, value lebih lah buat ditonton orang, unique value. Jadi mereka tuh kalau nyari gadget kan banyak nih pilihannya. Sedangkan kita punya poin yang orang lain nggak punya gitu. Mau nyari review kamera Iya. nih, kemana? Oh ya udah ST kayak gitu sih.
benar-benar. Memang yang gue lihat kontennya akhir-akhir ini banyak tentang kamera sih. Dan kerennya sih gini bang, ketika gue kan memang 1 bulan 2 bulan yang lalu tuh gue lagi cari-cari kamera ya. Gue benar-benar nyari Oh ya. dari keyword kamera rekomendasi di bawah dapat di bawah 10 juta gitu. Dan itu yang muncul tuh dari ST gitu loh. Jadi kayak paling atas di algoritma YouTube-nya tuh langsung merekomendasiin. Jadi wajah lu tuh terpampang di mana-mana gitu. Iya. Dan banyak lagi ya videonya yang Hmm, ketaruh di situ. banyak banyak banget. Iya. Iya, Dan dulu sebenarnya gue malah mikir, sebenarnya Hah? ya gue dulu awalnya mikir ST Media ini channel kamera loh. Pas gue udah stalking ternyata nggak cuma kamera gitu kan. Oh iya, emang sebenarnya Hmm, yang bikin poin kuat kita di kamera karena nggak banyak sih reviewer kamera, makanya kita cukup pop out gitu. Sedangkan kalau di ya. gadget kan kita agak tenggelam lah, kolamnya udah cukup rame. Jadi ketika kita main kamera, kolamnya masih sepi, orang searching kamera ya yang nongol kita lagi gitu. Nggak terlalu banyak Hmm, pilihannya. ya. Dan memang nggak banyak orang yang ngerti kamera sih bang. Kadang gue juga kalau misalnya orang ngejelasin tentang kamera ya, kayak gue gedek Hmm. sendiri sih. Kayak, lu ngejelasin bodinya doang mah banyak orang juga tahu gitu kan. Fungsinya nggak Hmm. dijelasin kayak gimana gitu. Iya, tapi memang agak ini sih, agak sulit juga ya. Kemarin gue sempat bikin podcast juga sama Rodi Pem sama Aldo TLM, kalau kalau lo kenal ya, The Lazy Monday. Hmm. Kemarin tuh mereka ngebahas soal landscape kamera reviewer. Nah, memang landscape kamera reviewer tuh cukup unik ya. Ini ada kamera reviewer juga nih, temen gue nih, Oh Aka.Dika iya, tuh dia nge-wave, kamera apa tuh? udah ikutan. Aka Dika, dia fotografer Hmm. sih, dia fotografer dan dia mereview gear-gear kamera juga. Tapi ya berkaitan dengan review kamera sendiri, tadi gue bilang landscape-nya tuh cukup unik. Jadi behavior penontonnya tuh beda banget cuy. Jadi kalau kita bandingin sama kayak channel-channel yang lain, mungkin yang kayak entertainment gitu ya, channel makan Iya. apa segala macam, mereka viewersnya tuh biasanya stay terus untuk nonton, Oh. setia. Hmm. Sedangkan kalau kita productivity biasanya orang yang nonton adalah yang mau beli. Jadi Benar mereka benar nggak mau benar. salah beli, mereka nonton gitu. Dan setelah mereka beli kameranya, mereka nggak nonton lagi. Apalagi kita juga bukan channel tutorial gitu kan. Kita ada beberapa Iya. tutorial, tapi kan nggak banyak. Dan ya udah, jadi viewers kita kayak rame di satu video, mereka belum tentu nonton video yang selanjutnya. Iya. Karena Bahkan belum tentu biasanya yang sesuai subscribe ya. kebutuhan. Iya, belum tentu subscribe, bener. Kayak, Hmm. soalnya kan mereka mampir cuma cari informasi kan. Dan mereka Hmm. biasanya bukan penonton YouTube yang bener-bener nonton YouTube terus gitu kerjaannya. Karena mereka biasanya orang-orang produktif gitu, orang-orang produksi. Jadi mereka justru jarang nonton YouTube. Nah, itu agak susah building apa ya? Building subscribernya di situ agak susah. Bahkan lo bisa lihat sebenarnya Hmm. eh, kalau lo lihat rasio subscriber dan views gua itu jomplang banget. Jadi Gampang banget bang. subscribe gua udah jomplang banget. Subscribe gue udah lumayan banyak, tapi viewers gue sebenarnya hitungannya ya dibanding YouTuber lain dengan segmen yang berbeda gitu kan, di subscriber yang nilainya sama kayak gue termasuk viewsnya yang kecil banget. Cuman Iya. kalau lo bandinginnya satu segmen, channel kamera, lo boleh cek semua channel kamera rata-rata kesulitan buat mempertahankan views besarnya. Iya. Iya. Benar. Jadi itu Udah sih sempat riset agak-agak juga sih. unik aja gitu landscape-nya. Hmm. Survive-nya berarti agak susah juga ya kalau di kamera itu maksudnya. Agak susah, cuman gini sih, kalau gue mandang, kan sebenarnya kalau kita ngomong YouTube kan lagi ada drama, tau gak sih lo yang si Skinny Indonesia cabut kan dari YouTube? Iya, iya, tahu tahu. Iya kan anggapannya karena ekosistem YouTube kan udah kurang sehat gitu ya. Maksudnya orang yang Iya. bikin kontennya less effort, viewersnya bisa lebih gede dari yang kontennya effort nih, kayak Iya, review-review iya. kamera. Tuh, Akadika aja setuju tuh sama gue. Dia juga ngerasain gitu kan. Kita buat mempertahankan viewsnya susah banget nih, tapi videonya bikinnya setengah mati gitu. Cuman Hmm. menurut gue masih ada sisi baiknya sih yang bisa kita ambil. Kalau dari gue nih ya, kalau dari gue biar Iya. channel gue bisa tetap bertahan hidup, gue harus engage brand secara langsung, nggak lewat Hmm. AdSense YouTube. Karena kalau kita ngandelin AdSense,
gue udah mati dari kapan tahu channelnya. Parah Iya, banget iya. cuy. Jadi ya apa ya, kayak kita juga apa ya, dipaksa banget untuk bisa engage ke brand buat jelasin ke mereka kalau konversi kita lebih baik, penonton kita segmented, memang orang-orang yang pengen beli dan orang-orang yang ngerti gitu kan, kita harus jelasin semuanya, baru kalau brand oke, biasanya ya kita bisa kerjasama brand deals dan lain sebagainya gitu. Jadi yang jelas kita nggak bisa ngandelin AdSense sih, beda dengan youtuber artis ya, itu pasti AdSense-nya udah gede banget lah, udah nggak usah ditanya. Ini jadi tertarik nih Bang. Orang yang baru Hmm. mulai buat jadi YouTuber, itu langsung mikir, gue jadi YouTuber, langsung kaya gitu. Coba bisa sedikit dijelasin nggak sih tentang ini? Sebenarnya Buat, tergantung iya, ininya ya. Iya, tergantung konsep dia pas pengen jadi YouTuber itu juga sih, idealisme dia. Kalau gue kan sebenarnya idealisme gue dan teman-teman gue memang menyalurkan ketertarikan di bidang teknologi. Sama kita itu kan lulusan SMK-nya multimedia, udah gitu kuliahnya broadcasting. Jadi kurang lebih masih mirip-mirip, dan kita idealismenya adalah membuat review-review yang ya netral gitu, bisa jadi iya. informasi buat orang-orang. Cuman kalau memang tujuan dia adalah jadi YouTuber, viral, terkenal, dapat duit, sebenarnya itulah sumber-sumber drama dan lain sebagainya. Hmm. Gue bisa cepet pasti, gue bisa dapat viewers gede kalau misalkan gue bikin drama yang enggak lah gitu, yang Iya. nyeleneh gitu kan. Kayak kemarin kan ada kasus yang di penjara tuh, siapa yang ngasih sampah ke apa, ke banci ya. Pokoknya Hmm. ya hal-hal yang tidak etis tuh kalau lu taruh di media sosial kan viral tuh. Iya. Viral, AdSense oke naik. Cuman kan kalau dari gua, dari nilai attitude, etiket kan itu nggak banget kan. Dan Iya, gua benar. nggak mau dikenal dengan cara seperti itu. Yang kemarin aja baru-baru tuh siapa sih yang prank sampah tuh? Iya itu si Ferdian ya, malah di penjara Iya, kan. Paleka, Paleka kan naik dia cepet banget naiknya juga. Iya. Ya menurut gue itu sebenarnya contoh buruk lah kayak dia. Tapi gue jujur aja, gue denger dia di penjara, gue kasihan juga sih. Buset dah kata gue. Karena satu konten ya, iya gak sih? Ya, Ya itu sih tapi yang gue udah bebas dia hindarin Bang. banget gitu. Udah ya? Udah bebas dia cuma sebentar. Soalnya Oh, dicabut cuma tuntutannya. biar ini aja ya, biar apa, shock terapi kayaknya ya. Biar Ya, shock terapi sekali. kaget gitu kan. Udah, wah. Nih, si Akadika aja ngomong tuh, lo baca tuh. Ketika niat lo main YouTube pengen kaya, dijamin nggak bakal kaya, capek di jalan tuh. Nah itu Setuju tuh Bang. gue. Tapi memang lu kenal gak sih sama ini, sama Gadgetin tuh siapa sih? Si David, David Gadgetin. David, Ya, David ya, Gadgetin. ya. Gua Channel gua sebelah. kenal cuma sebagai tahu dan sesama Ya, YouTuber ya. teknologi. Gua personally gua nggak kenal. Gue Oh yakin enggak ya? sih kayaknya dia nggak kenal gua. Kecuali dia pernah cari review kamera baru dia kenal gua mungkin. Hmm. Tapi gua nggak kenal secara personally sama dia, tapi gue salut sama dia sih. Dulu itu dia memang rajin upload ketika landscape, gadget, YouTuber nggak terlalu banyak, dan dia punya thumbnail yang kuat kalau dulu gue lihat. Hmm. Makanya dia sekarang kayak wah paling gede gitu kan. Dia juga kalau Ya, kita ya. ngomongin AdSense sih dia pasti udah bergantung sama AdSense. Cuman kan Ya, ya. enaknya YouTuber yang sehat ya, yang nggak toxic, AdSense jalan, brand deals jalan. Hmm. Nah kalau Bener. mau kaya Kan dia banget ya juga mending kayak dia gitu. dia kan pernah cerita gitu di YouTube-nya atau di mana ya. Dia bilang kalau dia tuh dari AdSense tuh nggak jadi pendapatan utama, justru dari brand, sponsor-sponsor itu yang benar-benar masuknya gede kata dia. Jadi kalau misal ibaratnya duit dari AdSense itu buat tabungan, tabungan yang dia simpen dan dia tuh nggak ngejadiin itu pendapatan utama kata Bang David sendiri. Itu Iya buat ukuran pastilah. channel dia yang udah 3-4 juta gitu ya. Tapi itu juga walaupun bukan pendapatan utama, itu AdSense-nya kalau ditabung sih gila sih. Lo lihat aja dia sekali unboxing doang kan Iya, yeah, penontonnya udah di atas 300.000 kan. yeah. Kencang banget. Iya, apalagi bayangin brand deals ya gitu. Ya. Yeah. Memang Terus kalau juga kita kan ini ngomongin juga yang ada. kayak gitu sih menggoda, cuman
Hmm. suka orang agak salah paham aja kan, kayak pengen masuk YouTube, pengen gampang, langsung Ya, kaya gitu. Padahal ya nggak begitu jalannya sih. benar. Ada ini gak sih kan yang ngejadiin YouTuber satu dan yang lainnya tuh berbeda? Yang khas banget dari Gim- ST apa sih? Yang khas banget selain, bukannya bukan topik materinya ya. Kayak misalnya kan Gadget hmm, itu orang yang kenal dia itu sebagai channel yang dia nggak minta like, nggak minta subscribe gitu kan. Itu kayak bener-bener, oke, kalau ngomongin hmm. Gadgetin, ya Pak yang paling diingat itu kan. Kalau di ST Media apa sih? Kalau di ST itu yang paling diingat orang-orang sebenarnya bumper. Oh, intro. Intro kita tuh Iya, kayaknya iya, udah iya. ngelekat banget sama orang-orang. Cuma nih Tadi belakangan ada gue yang minta sebenarnya loh, Bang. lagi ada yang minta ya, ada yang Ada yang komen. minta, coba dong. Praktek dah, Bang. Aduh, susah deh, jangan. Bang, intro Tapi ada yang tadi. Gue jelas, baca di atas. gimana? Tadi ada di atas, ada yang bilang, Bang, intro, Bang, katanya. Nah tuh ada yang komen lagi kan, intronya beda. Cuman sebenarnya gue sama tim gue lagi ini sih consider buat ganti intro. Kenapa? Sorry itu kameramen gue ngomong telur gue nggak kemakan. Oke, kita lanjut lagi. Oke, oke, Eh, gak apa-apa. Sebenarnya gue sama tim gue lagi ini sih, lagi ngegarap intro baru yang Hmm, lebih simple, lebih low profile. Cuman, nah ini ada risknya gitu sih. Gue mikir kayak hmm. orang-orang kenal gue dari intro nih. Kira-kira kalau gue ganti kayak gimana ya? Cuman kan intro gue nih Oke, udah 3 tahun deh. Kalau nggak ganti kan kayak kayak jadul banget gak sih gitu kan? iya. Tapi Ya gue pernah menurut gue baca sih deh, gue Bang. harus memberanikan diri sih. Gimana? Gue pernah baca di komentar YouTube SC Media tuh, Bang, intronya kemanain? Oh iya, ada aja yang kayak gitu. Ntar juga Iya, apalagi pas kita udah ganti intro. pasti. Jadi agak berat lah itu pilihannya. Nah, Bang, boleh cerita nggak? Kan ketika awal-awal 2017 tuh YouTube baru naik ya, maksudnya baru awal-awal. Terus lu tadi bilang lu bareng-bareng temen lu nyoba lah ya buat survive di YouTube awal-awal tren gitu. Itu dari awal sampai 50.000 subscriber tuh gimana sih perjalanannya? Awal-awal banget. Gimana ya, ulang tadi putus-putus suaranya? Ya, Kayak robot. awal awal kan ya lu ngajak beberapa teman lu buat bareng-bareng gini ngebangun ST Media. Itu kan pas awal-awal pasti viewers sedikit gitu kan. Hmm. Hmm. Terus rajin nge-share dan sebagainya. Perjalanan dari mulai nol sampai ke 50.000 subscriber tuh kayak gimana sih? Lu dapat 50.000 subscriber tahun berapa tuh? Awal-awal. Gue lupa ya, sebenarnya kayaknya 50.000 subscriber tuh agak lama sih. Soalnya Agak dari lama. 1 ke 1.000 aja tuh tantangan sih sebenarnya. Karena kan kita benar-benar ngandelin circle kita banget kan. Dan Iya, iya. teman-teman gue ini orang yang nggak punya circle terlalu gede sebenarnya. Nah, eh sebenarnya dulu kalau kita ngomong 2017 tuh gue udah ini sih, ST udah niat banget. Sebenarnya kan gue start yang gue mulai obrolin sama temen-temen buat mulai bikin tuh 2015. Iya. 2015 kita bener-bener kayak, kita dulu bahkan punya kas. Jadi ini Wis. kebalikan dari menghasilkan, kita justru ngumpulin duit bareng-bareng buat beli alat dan lain sebagainya. Nah, itu dari 2015 sampai 2017 berjalan sampai akhirnya udah punya gear yang ya cukup proper lah buat dipakai. Tapi kita nggak upgrade kamera di situ. Cuman setelah itu 2017 tuh gue pakai investor, memberanikan Hmm, diri buat pakai investor, dan ya udah dari situ kita baru yang kayak niat banget secara growth, secara produksi tuh semuanya udah ke apa ya, ke handle banget lah. Tapi memang tetap di situ kita baru mulai belajar juga kan tentang ekosistem YouTube sendiri, belajar uh, ngomong depan kamera biar lebih lancar dan lain sebagainya gitu. Ya udah akhirnya sambil nge-share apa segala macam, ya kita alhamdulillah dapet lah gitu subscriber lumayan banyak. Tapi memang proses belajar juga sih, maksudnya kayak sebenarnya apa yang gue lakuin dulu belum tentu tepat untuk dilakuin sekarang, karena sistem media online itu kan berubah terus ya. Kalau kita ngomong kan iya, iya. YouTube tuh ada algoritma.
Dan itu kan Ya. berubah terus gitu, ngikutin zamannya. Nah, itu yang jadi ketika lo pengen membuilding sesuatu sih harusnya lo up to date dengan informasi tentang suatu platform tersebut saat ini sih. Ya gitu, karena dulu memang kita growing juga memang sambil belajar terus, sambil nontonin channel-channel yang membahas algoritma YouTube, membahas growth YouTube, dan lain sebagainya. Sama kayak Instagram lah, kalau lo tahu si Bang Ogut, tahu nggak lo? Iya, ya, tahu. Udah cuma sekali. Iya, itu Iya, kan tahu. kayak gitulah. Kurang lebih gue follow orang-orang kayak dia, tapi dulu di ranah YouTube. Jadi gue tahu update-update terbaru, sistem algoritma terbaru, gimana caranya biar direkomendasiin dan bla 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 sebagainya, kayak gitu sih. Hmm. Ini sih. Gue sempat kontakkan juga sih sama Bang Obut gitu. Waktu itu. Sebenarnya menarik sih Bang. Hmm. Soalnya kan gue sedikit banyak tentang algoritma Instagram udah ngerti ya. Maksudnya buat basic, buat ngeboost postingan, itu gue udah lumayan tertampil Instagram. Dan gue ngerasa di YouTube tuh agak susah gitu. Maksudnya sebenarnya yang jadi kunci postingan kita di up itu di berandanya YouTube, apakah dari hashtag atau dari postingannya yang memang judulnya pas. Kan kalau misalnya kita main ini ya SEO blog, gue Hmm. kan ada blog juga. Itu kok kita naruh judul, subjudul, terus headline yang gitu-gitu tuh harus bener-bener jelas. Bukan hashtag sih, kata kuncinya, keyword-keywordnya gitu kan. Hmm. Kalau di YouTube tuh sebenarnya apa sih supaya si postingan itu orang ketika nyari langsung gitu. Maksudnya nyari yang sejenis itu postingan kita di up sama YouTube. Pokoknya kalau kalau sekarang ya, untuk sekarang sistem yang gue tahu nih di YouTube sebenarnya kayak hashtag, hashtag, deskripsi, pokoknya sistem yang berbau SEO, Search Engine Optimization, itu bukan yang paling berpengaruh sih. Itu perlu buat biar ya kalau ada orang searching, dia bisa nemu channel kita. Tapi itu nggak seberapa sebenarnya drive audience ke video kita. Gue juga sempat ngobrolin sama tim gue, justru belakangan ini berasa banget yang paling berpengaruh adalah sistem recommendation YouTube. Dan itu sistem Hmm, recommendation YouTube, bagaimana caranya video direkomendasikan, itu lebih kompleks lagi tuh sistemnya. Kalau lo udah mulai bikin video, kayak salah satunya YouTube merekomendasikan video lebih panjang tuh lebih friendly. ya, Karena ya. membuat orang stay di platform dia lebih lama gitu kan. Lalu dia juga ngitung tuh ada namanya uh, apa ya, click through rate. Jadi dia akan hitung nih. Jadi sistemnya gini kasarnya, dia akan coba video lu, thumbnailnya direkomendasiin ke anggaplah 1.000 pengguna. Dari 1.000 pengguna, itu berapa orang yang ngeklik. Nah itu jadinya click through rate. Jadi ibaratnya kalau Oh, misalkan di YouTube nyoba 1.000 pengguna nih sebarin, terus yang ngeklik cuma satu, itu video akan dianggap memiliki click through rate rendah, akhirnya tidak dipromosikan lagi karena oh, peminatan orang ternyata nggak bagus di situ. Tapi kalau misalkan sebarin ke 1.000 user yang ngeklik mungkin banyak banget nih, misalkan 100 atau 200 gitu, itu berarti ya. click through rate-nya gede dan akhirnya YouTube menganggap oh video ini menarik dan akan direkomendasikan. Tapi nggak sesimpel di situ juga karena begitu orang udah nonton videonya itu dihitung lagi namanya watch time, audience retention. Jadi Iya, orang iya. nonton video tersebut berapa persen dari videonya, berapa menit dia nonton di video tersebut. Kalau videonya 20 menit tapi orang nontonnya rata-rata semenit, ya dihitung video jelek juga gitu. Akhirnya Ya, di depak lagi gitu. Jadi pertimbangannya banyak sih, agak kompleks di situ. Dan itu juga yang lagi kita usahain banget buat kejar. Kalau kita kan bisa ngakalinnya ya selama kita tahu, ya itu kita akalin. Makanya kenapa kita kalah sama channel-channel artis atau channel-channel prank, karena sifat audiens mereka doyan nonton hal-hal ya, tersebut panjang benar. gitu. Makanya ya YouTube ngelihatnya video ini menarik, video ini bisa bikin audiens bertahan gitu kan. Videonya 30 menit aja ngeprank kan ada-ada aja ya. Kayak lama banget nggak sih ngeprank tuh 30 menit gonta-ganti orang gitu kan. Cuman kan ada dan penontonnya pun nonton gitu sampai habis. Nah, itu makanya video-video kayak gitu rawan trending. Ya, benar-benar. Tapi kalau dilihat-lihat mirip kan kayak Instagram kalau gitu Bang sebenarnya. Soalnya kan di Instagram tuh kayak gini. Saya 1 jam pertama nih kita ngepost, kita pakai hashtag, terus di postingan itu di followers kita diseleksi ya. Kira-kira dari 10% yang Instagram kasih ke followers kita,
ada berapa orang yang like dari 100 orang kan yang gue bilang 100 orang Hmm. jangkauan misalnya ada cuma 2 3 4 orang ya doang yang like berarti postingannya jelek kan. Otomatis postingannya mati. Kalau misalnya ada lebih dari 30% yang like, oh berarti postingannya bagus. Dia di-up di hashtag kalau bagus di-up ke jelajah, ke explore, di explore kalau misalnya bagus di-up lagi terus gitu. Bahkan bisa sampai puluhan ribu, ratusan ribu gitu kan si postingan. Ternyata mirip ya sama YouTube, cuman bedanya kalau YouTube tuh ada tadi ya si waktu ya, si berapa menitnya berarti. Iya, retention. Hmm, Ya, menurut gue sih harusnya memang platform sekarang menjalani algoritma yang kurang lebih sama lah ya. Karena target mereka hmm, kan sebenarnya ya selama mungkin orang menggunakan platformnya sehingga iklan yang ditampilin bisa banyak. Kan intinya kayak gitu ya ya. Gue juga sebenarnya benar. lagi mempelajari sih ini apa Instagram. Kan Instagram juga kemarin gue lihat si Bang Ogut kan ngomong fitur save itu kalau insight save-nya gede kan membantu banget tuh katanya di algoritma Ya, Instagram. Nah, kan makanya gue postingan Instagram juga sekarang gue kasih tuh yang jangan lupa di save, siapa tahu berguna. ya, ya. Nah, gue lagi coba sebenarnya. Jadi gue kalau ada video YouTube, YouTube gue naik gitu, gue pakai akun pribadi sama anak-anak tim ST juga. Coba aja tuh videonya gue masukin sambil nonton video gue masukin watch later. Siapa tahu ngaruh gitu. Ya nggak tahu sih gue bakal ngaruh atau enggak dan tidak ada konfirmasinya tapi ya apa salahnya juga kan masukin ke watch letter sendiri Ya, mah ya. nggak bakal Uji penuh-penuh juga. coba. Itu dia. Benar-benar. Dan sebenarnya kalau misalnya dilihat di YouTube nih Bang, itu kan ketika tadi ada yang nanya juga ya, relate sih. Katanya kalau misalnya kita kehilangan audiens misalnya di YouTube misalnya, itu bakal susah nggak Hmm. sih Bang? Kayak lu usaha nggak sih buat mindahin audiens lu di YouTube, terus ke Instagram gitu, di Instagram Hashtag Media. Maksudnya kalau misalnya audiens lu, kan ibaratnya gini Bang, ada yang orang yang nge-subscribe itu, taruhlah ada 50% orang yang loyal. Ada yang 50% lagi dia Hmm. cuma nyari informasinya doang gitu. Yang gua Hmm. rasa Hashtag ini lumayan loyal, subscriber pokoknya yang tim notif lah ya. Gua kan termasuk tim notif, Ya, yeah. gua nonton gitu kan. Mantap. Itu orang-orangnya cukup loyal gitu. 5 menit awal itu udah rame komen kan. Post dan Nah, sebagainya gitu. Itu orang-orangnya kalau misalnya hilang maksudnya, lu mindahin kayak ke platform lain gitu gimana sih? kalau gue sih, gue yang jelas platform lain juga gue build, maksudnya biar ada Hmm. ekosistem. Karena kan nggak semua orang mau nonton full review juga di YouTube kan. Ya, Tapi maksudnya gini, paling nggak orang nggak semuanya standby di YouTube gitu kan. Karena kan YouTube ya, kontennya agak berat. Nah, pastinya gue butuh build juga Instagram buat ngasih kayak cuplikan. Jadi orang tahu sedikit cuplikan dalamnya dan kalau mereka tertarik, baru mereka nongol ke YouTube. Nah, berkaitan sama audiens yang udah hilang, bisa dibalikin lagi apa enggak, itu menurut gue susah banget sih. Karena hmm. gue banyak banget yang kayak dulunya nama-nama selalu muncul 5 menit pertama, dan sekarang tuh orangnya udah hilang, udah nggak ada tuh 5 menit pertama, bahkan nggak nongol gitu di komen-komen, itu sering banget. Cuman ya menurut gue memang apa ya, memang bagian dari perjalanan YouTube juga dan gue tidak bisa mengusahakan mereka balik. Yang bisa gue lakukan adalah gue cari lebih banyak penonton loyal baru sih kalau gue Ya, gitu. Jadi ya karena kan mereka ya udah mulai nggak nonton ST pasti ada alasannya gitu kan. Dan mungkin dengan gue menggait penonton baru dan gue mengkoreksi dari bagaimana mereka bisa hilang gitu, apa kontennya terlalu jenuh atau gimana, nah gue rasa bisa lebih baik di situ, bisa apa ya, memperbaiki aja lah. Tapi susah sih kalau penonton lama udah hilang tuh. Kadang hmm. balik sesekali doang gitu kan. Ya, benar-benar. Oh ya, Bang, boleh ini nggak? Satu tim XT ini jadi ada berapa orang sih Bang? Kita Semua tim sekarang berlima. Kita berlima 5. sekarang. Itu bagiannya apa aja? Eh sebenarnya sih kalau awal dibentuk bagiannya tuh masih ngarang ya. Karena kita tuh sebenarnya berlima tuh temenan semua gitu, teman-teman. Hmm. Nah, sambil berjalan tuh mulai tuh seleksi si ini bagusnya apa, si ini bagusnya apa, si ini bagusnya apa. Dan sekarang sebenarnya gue nggak bisa jelasin posisi mereka apa. Karena malam ini gue ada reshuffle di ST. Oh, reshuffle lagi. Kayak menteri ya.
Ya, Iya, yang jadi jelas lu nggak bakal hilang jadi host kan, lu tetap host kan. iya, iya, gua Aldi tetap jadi host. Cuman ada beberapa perubahan di sini yang kayak punya job desk pegangan yang lebih inilah. Karena kita juga harus adaptasi nih. Kayak lu bisa lihat kan Ya, ekosistem YouTube kan mulai berat nih. Gimana caranya ya kita juga harus adaptasi biar nggak tewas gitu kan. benar. Nah, Bang, ada yang ngancem tuh, Bang. Kalau intro ganti auto unsub. Mantep dah. Iya, kita lihat nanti ya. Gimana ya? Karena karena kan sebenarnya nggak fair juga kalau seseorang subscribe ST karena intro. Karena kan kita sebenarnya menawarkan konten kan, konten Iya, yang iya. isinya ada gitu. Dan kalau Hmm, cuma di-subscribe karena intro kan menurut gua nggak fair juga sebenarnya. Kita iya kan benar. perubahan intro itu kan salah satu keputusan untuk memperbaiki komposisi video kita Hmm, dan biar lebih benar. fresh lah gitu. Oke. Bang, buat ini ya. Ini kan jadi Estek Media isinya berbagai hal tentang teknologi. Terus juga dia istilahnya tuh menurut gua Estek Media ini di channel sejenis lah ya. Dia yang fleksibel yang gue lihat. Kenapa? Karena Estek Media ini ketika lu stuck nggak bisa bikin ide buat konten kamera misalnya. Lu bisa tiba-tiba lari ke HP, lu bisa ke laptop gitu kan. Jadi kayak semau tim lu aja sebenarnya kalau gue lihat ya. Karena Hmm. memang bawaannya juga teknologi gitu, lu bebas nge-review apa aja. Ada nggak sih kayak kepikiran ke depannya itu ada hal kalau gadgetin tuh misalnya dia apa ya, ada hal yang review beli barang aneh gitu apa ya yang kayak dia tuh out of the box Oh, gitu, out of ya di luar gadget gitu. Ada nggak sih pengen sesuatu yang unik gitu di sana? sebenarnya mungkin di sini pertama kali gua nyebarin publik juga kali ya. Sebenarnya sih Ya. mungkin sekarang kan nggak terlalu ini, tapi bisa jadi nanti yang nonton setelah kita live gitu Hmm. kan, re-uploadnya bisa jadi banyak. Tapi gua sih ngasih tahu aja, memang kita lagi membuat beberapa konsep yang nantinya cukup fresh gitu kan. Kita juga ada Asik. konsep yang adaptasi dari orang kayak misalkan unboxing barang aneh. Sebenarnya itu juga kita lagi omongin barang-barang kira-kira bakal menarik atau enggak gitu kan. Karena kan barang aneh banyak ya, segmennya juga Ya, nggak ya. terbatas gitu. Bisa aja kita juga bikin. Dan kita juga ada mau bikin second channel di mana itu lebih Wih, variatif lagi kontennya. Jadi ibaratnya di ST mungkin lebih ke arah formalnya gitu kan, dan di sana lebih ke arah bebasnya. Jadi di second channel ini lo bakal bakal tahu gitu ya, kita di belakang kamera tuh kayak apa gitu, oh, bener-bener yang kayak asik-asikan lah teman-teman ya. bercanda. Iya, asik-asikan aja udah, kontennya isinya tentang apa, Nah, tentang kita ngisi waktu bagaimana gitu kan. Nah, gua rasa sih ya itu mungkin lebih friendly juga dengan viewers Indonesia gitu kan. Karena gue yakin juga sih, penonton gue kan jenuh juga ya kalau ya, ya. nonton video. Ibaratnya gue doyan kamera pun gitu, gue nggak akan nonton semua review semua kamera gitu. Kamera. Ya kan, pasti bosen juga kan. Pasti ya butuh beberapa konten refresh juga sih. Hmm, bener. Gue malah mikir gini bang, ketika lo bikin second channel di YouTube ya sama teman-teman lu, terus kontennya ya sampel deh, lu misalnya bikin konten yang isinya tuh kayak yang viral-viral gitu, misalnya lo buat drama, tapi memang semacam clickbait gitu kan, itu kayaknya Mhm. lucu juga sih. Maksudnya kan itu Ya di nggak luar tahu. channel ini ya maksudnya. Iya ya. Bisa aja sih. Cuman kan ya kita masih menjaga inilah ya, menjaga biar nggak toksik-toksik amat. Tapi sih Ya, memang ya. akan lebih bebas. Gue sih feeling gue di second channel paling gue kayak nyiksa kameramen gitu kan, Waduh, 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 waduh. di disuruh adu domba gitu. Yang gue rasa kan adu domba tuh orang Indonesia paling demen kan nontonin adu domba Ya, tuh. Nontonin siapa ribut sama siapa. Nah itu ntar kameramen gue bikin berantem sama editor kali ya, rame kali tuh. hmm, sabi sabi, nggak sabar nunggu bang. Ada yang nanya nih bang, kalau boleh ceritain tentang keluar zona nyaman. Setiap keluar zona nyaman, pasti ada hal yang baru yang buat berkembang. Mungkin zona nyaman ya yang Bang Erwin rasain.
Sebenarnya kalau ngomongin zona nyaman kan, ada postingan gue juga kemarin yang depannya tuh gue bilang lo pasti bisa gitu. Hmm. Kayak gue itu selalu nerapin zona nyaman gue itu, ya gue nggak mau ngelakuin hal-hal yang menurut gue bukan bakat gue gitu. Nah, ketika Ya. gue maksain buat nyoba, sebenarnya sih lo bisa-bisa aja selama lo niat ngelatih dan jam terbang lo cukup tinggi. Karena dulu itu gue paling anti banget sama yang namanya public speaking ya. Public speaking, terus kayak ketemu orang-orang baru tuh gue paling anti banget, males ya. Kok bisa sih Cuman bang? ya, hah? Kok bisa? Kenapa? Ya kok bisa Kok lu bisa apa? dulu anti banget? Ya anti banget gitu. Memang karena mungkin dulu gue nggak butuh untuk public speaking, gue merasa diri gue nggak butuh public speaking, gue nggak perlu lihai depan kamera. Dulu bahkan gue pengennya jadi video editor doang ya, dan gue nggak butuh ketemu orang-orang baru, gue nyaman dengan orang-orang sekitar gue. Makanya circle gue juga cukup kecil, tapi ya ketika gue menjalani channel ini, kayaknya gue nggak bisa gitu-gitu terus kan. Akhirnya ya gue paksain buat buat berubah, buat start keluar dari zona nyaman, dan ya udah, ternyata bisa-bisa aja. Bahkan kalau ngomongin zona nyaman tuh, gue yang paling parah tuh ketika pertama channel gue bangun sih. Ketika yang tadi gue bilang ada investor, mungkin gue bisa bilang apa ya? Mungkin gue satu dari 100 orang yang berani buat ngejalanin bisnis ini pakai investor. Karena Beresiko ya. beresiko banget, dan gue nggak tahu dengan orang lain ya, tapi gue pribadi nggak kenal kreator yang startnya sama kayak gue. Karena dulu memang modal yang gue butuhkan sangat besar. Mungkin gue kasih teaser aja, dulu tuh kita start pakai 3 digit, Ush, bukan 2 digit ya, 3 gila digit. gila gila. Ampun. Dan itu semua duit investor. Hmm. Gua jajan gua aja itu 1 digit, satu, angkanya pun satu gitu dulu jajan gua Ya, tuh. ya. Dan gua kan dulu belum belum penghasilan juga ya, ada sih tapi gua kan Hmm. freelance, nggak terlalu inilah, nggak stabil. Dan ya udah, gue dengan investor tersebut gue punya tanggung jawab yang gede banget, yang kalau itu kenapa-kenapa gue nggak bisa balikin duitnya. Cuman ya gue memberanikan diri, gue bikin proposal sebagus mungkin, gue create sistem yang gue rasa akan berjalan, dan akhirnya jalan. Ya paling enggak itu ini sih ekosistem sih. Paling enggak gue juga dapet investor yang cukup supporting buat channel gue. Mungkin supportnya bukan ke arah yang dia ikut membangun ya, supportnya lebih ke arah orangnya santuy. Gue nemu nemu investor di Kaskus loh, for your info. Sumpah. Kaskus, Iya, kok bisa sih? di Kaskus itu ada, gue pun dulu nggak kepikiran sebenarnya di situ. Cuman gue waktu itu ngecek ada forum bisnis dan apa gitu, gue lupa, bisnis and investment. Gue coba buka, di situ ada beberapa kayak penawaran bisnis juga, gue pelajarin, Hmm. dan ternyata gue mikir, oh bisa nih, belum ada yang nawarin soal channel YouTube di sini, gue bikin di situ, tek, gue dapet investor, satu-satunya orang yang ngontak gue. Tapi jadi mungkin itu keberuntungan juga sih, satu-satunya orang yang ngontak gue dan dia jadi investor gue. Kalau misalnya bang, kita berandai-andai ya. Kalau misalnya kita flashback ke beberapa tahun ke belakang, lalu udah dimodalin sama investor nih, lu gagal gitu misalnya. Ada konsekuensi yang pahit banget gak sih waktu itu? Ya misalnya lu tuh nggak bisa ngebangun YouTube kayak sekarang ini. Di tengah-tengah tuh YouTube lu mandek misalnya ini. Kayak gimana tuh? Iya, yeah. Sebenarnya itu memang ini ya, kayak lu juga balik lagi, gue sebenarnya orangnya risk taker banget. Gue berani Iya, keluar dari zona nyaman, gue ngambil resiko, tapi semuanya harus penuh perhitungan. Jadi ketika iya. gue ngambil investor tersebut, gue bener-bener jelasin, gue nggak ada bohong-bohong, gue jelasin ke dia. Itu pas gue nyari investor, gue masih sekitar semester 5. Gue bilang ke mereka gue masih kuliah gitu, gue Sih. memang belum pengalaman, dan gue punya punya idea kayak gini, gue punya acuan channel YouTube luar kayak gini, dan kita akan kejar biar channel SF tuh kayak mereka. Dan gue bikin perjanjian, memang ketika terjadi hal-hal yang tadi lo sebutin, itu Iya. semua aset yang gue beli dengan aset investing mereka, gue balikin ke mereka. Dan jadi ketika gue pakai modal tersebut, semua pembelian apapun itu gue catet, semuanya di note,
kwitansinya ada, apa segala macam, semuanya didata. Jadi in case kita gagal, kita nggak bisa gitu, ternyata nggak berjalan sesuai ekspektasi, mereka boleh ambil semua aset yang kita beli dengan duit tersebut. Apalagi dulu tuh gue dari duit tersebut, itu nggak ada gaji untuk kru ST, nggak ada gaji buat gue juga. Pure semuanya buat alat, buat operasional produksi, sewa tempat, dan lain sebagainya. Jadi anak-anak tuh waktu kita mulai produksi, ya udah masih hitungan senang-senang juga gitu loh. Dan untungnya mungkin waktu itu karena masih muda, masih pada makan di rumah masing-masing gitu kan, jadi nggak terlalu Iya, ya. pusing juga. Nah tapi kan ya nggak terlalu pusingnya, gue rasa nggak banyak yang berani ambil langkah tersebut sih. Iya sih, itu take risk yang udah bener gila sih. Gue sendiri nggak yakin gue berani ya. Duit 3 digit itu Gue nggak kecil. gue sendiri mikir balik tuh kayak, wah gila, gue seimpulsif apa bisa ambil keputusan kayak gitu gitu, kayak kayak udah pede banget tuh kayaknya ya. Tapi ya alhamdulillah lah dapet dan berjalan gitu kan. Bener-bener. Terus Bang, kalau misalnya ini teman-teman mungkin yang nonton juga, atau mungkin nonton nanti di live yang udah di save, ada nggak sih saran-saran yang memang pertama buat ini ya, YouTuber solo yang dia itu ngebangun YouTube-nya sendiri, itu kayak gimana? Hmm. Kayak awal-awalnya biar dia itu bisa sustainable lah ya. Kedua, buat yang bareng-bareng gitu. Cara ngebedainnya maksudnya buat growth-nya kayak gimana? Yang jelas sih kalau dari gua, kalau lu pengen bikin YouTube yang sustain, yang apa ya, lo update tuh bukan rajin juga ya, tapi paling enggak konstan gitu kan kontennya. Hmm. Menurut gua paling utama adalah lo ngerjain apa yang lo suka sih. Karena kalau lo ngerjain konten yang enggak lo suka, ya udah dah. Kelarnya cepet banget sebenarnya. Makanya lo bisa lihat YouTuber kamera kayak tadi si Akadika juga, mereka Hmm. orang-orang yang memang bergerak di bidangnya. Jadi sebenarnya urusan duit mereka punya tempat lain gitu. Dan dari situ mereka ngerjain YouTube berdasarkan karena mereka pengen sharing ilmu soal fotografi, pengen sharing soal peralatan fotografi, dan mereka suka gitu. Makanya Iya. dia juga bilang kalau tujuan awalnya adalah cari duit, susah. Nah, makanya lebih enak lu kerjain apa yang lu suka sih. Kalau dari gue sih kayak gitulah, buat lebih sustain ya. Tapi sebenarnya kalau untuk gue pribadi, memang secara idealisme gue ngerjain apa yang gue suka, tapi tujuan awal gue bikin YouTube sebenarnya gue juga untuk profesi sih. Iya. Cuman lo harus paham nih perjuangan di awalnya, lo nggak bisa expecting langsung jadi. Bahkan sampai Iya. sekarang pun kita ya masih naik turun banget. Apalagi sekarang kan lagi kena pandemi kayak gini, luar biasa. Tantangan banget ya. Iya banget sih. Tapi ya kalau nggak gini juga menurut gue agak membosankan gitu. Jadi hal-hal yang terlalu menantang kayak gini juga kadang ya jadi kepuasan tersendiri ketika lo berhasil buat ngelarin. I see. Ya, tentang ini Bang, tentang konten. Biasanya lu sama tim lu ngerencanain konten tuh ada waktu khusus gak sih kayak brainstorming? Oke, hari ini kita bahas konten buat sebulan ke depan, 2 bulan ke depan. Terus ngasih tenggat, ini timeline konten ini kayak gini, tugas lu kayak gini gitu. Ini sebenarnya dapur banget sih, cuman lu nggak usah jelasin detailnya, tapi lebih ke ada waktu khusus gak sih kayak buat brainstorming yang benar-benar apakah lu tuh ya udah kita bikin konten ini fokus satu gitu, atau memang Hmm. nabung konten dulu. Metodenya gimana sih kalau di ST sendiri? Sebenarnya kalau kita gimana ya, agak ada brainstorming, ada goals konten ada, tapi kita nggak serapih itu sih. Kita bikin timeline juga Hmm. sebenarnya masih kasar gitu. Kayak kita juga sama-sama masih belajar sistem kolaboratif antar tim tuh kayak gimana. Tapi sampai saat ini memang kita terus improving gimana caranya biar kita konten tuh ya kayak gitu tertata. Kita sekarang ada papan tulis tuh mulai ditulis kayak tanggalan konten bakal naik Ya, yeah. kapan, tanggalan kerjasama dengan brand apa kapan gitu dan lain sebagainya.
pokoknya semuanya sebenarnya proses belajar sih. Gue yakin gue jelasin di sini pun nggak akan mereka yang nonton nggak akan langsung paham gitu. Gue yakin kita baru akan paham ketika lo dalam tekanan yang harus membuat hal tersebut, harus menggunakan sistem tersebut. Kayak gitu sih. I see. Bayang sih. Oke Bang, mungkin bisa ini ada tanggapan lu nih. Ada kayaknya subscriber lu nih. Experience saya pas Nah, awal-awal teh pindah studio, agak susah adaptasi. Tuh Bang, katanya dia susah adaptasi gara-gara ya itu. emang sih pas kita pindah studio tuh kita sendiri juga susah adaptasi ya, karena apa ya, kayak secara visual berbeda gitu. Terus kita Ya, harus menata lain sebagainya. Tapi lama kelamaan sih ya kita juga sambil isi studionya apa yang kita butuhin kayak gitu-gitu ya lama-lama bisa lah pasti. Cuma memang ya butuh adaptasi. Itu nggak bisa dielakkan juga. Bahkan buat kita sendiri yang menjalaninya tuh adaptasi banget pas pindah studio. Tapi jauh lebih enak lah daripada gua kan sebelumnya di apartemen. Sekarang gua kontrakan. ya, Itu jauh banget lebih enak karena di apartemen tuh apa ya, nggak sebebas kontrakan lah intinya. benar. Tapi memang sejak lu pindah studio ini ke kontrakan ini, gue lihat ada beberapa konten yang memang nggak aku gitu loh. Nggak cuma lu nyampein materi, nyampein konten kayak gimana, tapi kayak ada behind the scene yang selalu dimasukin di tengah-tengah video. Kayak ini gitu, ada hal yang kayak Iya, iya, iya. kocak juga gitu. Jadi kayak semacam ice breakingnya lah ya kalau di public speaking. Iya, dan lebih efektif aja sih. Jadi secara Hmm, workflow mungkin dulu kan kita dalam tekanan banget tuh pas di apartemen ya. Kayak hmm, ruangnya sempit, terus kayak ruang berpikir juga kayak serba stressful gitulah. Nah, kalau di sini mungkin karena udah lebih enak, kita jadi ruang kreativitas juga lebih terbuka sih. Dan itu juga ya, makanya yang pengen gue terapin gitu untuk kedepannya nih kita punya ide-ide apa. Makanya ada second channel yang ketika anak-anak punya ide gila, kita bisa taruh sana gitu loh. Ada ruang eksperimen lebih. siap. Bang, kayaknya udah di ujung ini juga. Gak kerasa udah mau Iya nih, sejam. udah sejam ya. Mungkin, Gokil ya. iya, Ini saya juga teman-teman gue sejam udah lagi tinggal pada 5 menit main lagi. COD, gue ditinggalin. Yahoo Yahoo lah. Habis ini lanjut lagi lah. Bang, mungkin bisa kata-kata penutup buat teman-teman semua yang lagi nonton ini. Aduh, kata-kata penutup apa ya? Gue soalnya bukan Intro deh, motivator ya. intronya mainin intro. Jangan di, kan lucu di video kali ini kita akan gitu. Oh, apa bumper ya? Janganlah gitu. Iya, Yang iya, jelas boleh, boleh. mungkin terakhir dari gua sebagai orang yang udah ngalamin gitu ya, gua udah banyak melakukan hal yang gua nggak pernah duga kalau gua bakal lancar. Jadi percaya sama gua, lo pasti bisa selama lo memaksakan diri. Selama lo cobain dulu lah gitu, minimal. Oke, siap. Bang, makasih banyak ya udah mau mampir Oke, di okay. channel gue untuk Thank you sharing-sharing. bro. Thank you banget Mudah-mudahan, udah ngundang gua. ya, sukses terus Bang ya. Thank you, amin amin. Salam buat teman-teman di sana Bang. Oke, pasti. Salam, dapat salam dari Bro Elvan semuanya. Oke, mantap. Tuh, udah langsung Iya, gua mantap. sampein tuh. Oke, Siap salam Bang. juga buat Oke teman-teman di ya. sono ya, yang nonton Siap ST. Bang, siap. Nanti gua kabarin. Biar pada nonton ST juga. Oke, mantap. Mantap. Ya Bang, atur nuhun Bang ya. Oke, Atur nuhun. oke. Ya, Siap. thank you ya Ya kita semuanya. yuk kita tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.